PEMDAS. Apa itu PEMDAS? Jadi PEMDAS itu sebenarnya singkatan dari 6 operasi bilangan yang ada pada aritmetika. Jadi aritmetika itu kan ilmu hitung gitu ya. Nah, PEMDAS ini mencakup 6 operasi dalam aritmetika. Apa aja? Ya, kita mulai dari huruf P. P itu artinya, ya, bukan artinya sih. P itu diambil dari parenthesis. Atau tanda kurung. E itu diambil dari kata eksponen. Ya, eksponen ini kan berarti perpangkatan ya. Terus M berarti perkalian. M itu multiplication. Nah, yang artinya perkalian. Terus D itu berarti division. Yang artinya pembagian. A itu diambil dari addition, berarti penjumlahan. Dan yang terakhir S itu diambil dari subtract. Ya, subtraction atau pengurangan. Nah, jadi diambil dari huruf depan masing-masing ini ya, operasinya ya. Ya, parenthesis, eksponen, ya, M, D, A, S, PEMDAS. Nah, kenapa konsep ini harus ada? Karena ketika kita menyelesaikan sebuah ekspresi aritmatik, ya, kita dihadapkan pada situasi semua operasi bilangan, kalau misalkan berada pada baris yang sama, mana yang harus kita dahulukan? Itu. Nah, PEMDAS ini ya mengatur itu semua. Jadi operasi yang lebih dahulu disebut, ya berarti itu yang wajib didahulukan atau diprioritaskan. Kalau kita ketemu dalam satu baris itu operasi bilangannya beragam, maka dahulukanlah dia. Siapa? P, parenthesis atau tanda kurung. Jadi yang didahulukan itu pertama tanda kurung, pangkat, perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Gitu. Nah, tanda kurung ya itu menandakan apa? Kita bahas yang pertama dulu ya, tanda kurung. Tanda kurung. Ya, dia wajib pertama yang kita selesaikan ya, karena kita menganggapnya bahwa angka atau operasi yang ada dalam kurung, operasi bilangan yang ada di dalam kurung wajib didahulukan. Atau mungkin istilah kerennya adalah ada masalah yang mesti kita selesaikan lebih dahulu yang ada di dalam kurung. Contoh, misalnya kita dihadapkan pada 3 dikali dengan 2 tambah 1. Nah, 3 di dalam kurung 2 tambah 1. Nah, artinya as long as di dalam kurung ini ya, atau angka
yang ada dalam kurung ini bisa disederhanakan, baik itu dijumlah, dikurang, ataupun dikali, maka selesaikan dulu. Ya. Kan ini kalau misalkan kita jabarin ya, jadinya 3 dikali dengan 2 plus 1. Kenapa nggak dimulai dari kali dulu, Be? Nah, kalau misalkan kita mulai dari kali, kita harus kali sama yang mana dulu. Kenapa? Karena di dalam kurung ini ada 2. Itu ada 2 angka. Ya, kita mau kaliin sama 2 dulu atau kita kaliin sama 1 dulu. Gitu kan jadi bingung. Ya, jadi selama di dalam kurung itu masih bisa kita operasikan, maka operasikan. Sehingga 2 tambah 1 itu berapa? 3. Ya kan, berarti 3 dikali 3 berapa? 9. Nah, lalu kalau misalkan nggak bisa disederhanakan di dalam kurungnya gimana? Kayak misalkan pada bentuk aljabar. Misalnya, min dikali dengan X plus 2Y misalnya. Nah, kalau kayak gini nggak bisa kan, X ditambah 2Y kan nggak bisa. Ya, karena jenis atau variabelnya berbeda, jadi nggak bisa kita jumlahin. Maka kalau nggak bisa, yang kita lakukan adalah perkalian distributif. Ya, lakukan perkalian distributif. Ya, lakukan perkalian distributif. Nah, di depan ini kan min doang itu berarti min 1 dikali X, lalu kemudian min 1 dikali dengan 2Y. Akan gue bahas lebih lanjut nanti untuk bab aljabar. Tuh, tapi untuk ini sampai sini dulu konsepnya. Jadi kesimpulannya adalah kalau misalkan ada tanda kurung, maka kita diminta untuk menyelesaikan operasi yang ada di dalamnya dulu, baru dikalikan dengan angka yang ada di luar kurung. Setelah tanda kurung, apa? Eksponen atau pangkat. Ya, eksponen atau pangkat. Kenapa pangkat mesti kita dahulukan ketimbang kali? Ya, jawabannya simpel aja sebenarnya. Karena pangkat itu adalah perkalian yang berulang. Pangkat itu adalah perkalian berulang. Gitu. Nah, perkalian itu sendiri adalah apa? Penjumlahan berulang. Gitu. Jadi pangkat itu mencakup 2 operasi sekaligus, yaitu perkalian dan penjumlahan. Karena pangkat itu adalah perkalian yang berulang dan perkalian adalah penjumlahan berulang. Gitu. Jadi pangkat itu mencakup keduanya, kedua konsep, perkalian dan juga penjumlahan. Contoh misalkan gini. 2 pangkat 3. Itu kan berarti perkalian berulang dari 2 sebanyak 2 kali kan. Nah, sekarang 2 kali 2 kali 2 berarti kan kita bisa mengambil salah satunya ya untuk mendefinisikan perkalian ini dalam bentuk penjumlahan. Misalkan 2 kali 2 kali 2 berarti di sini misalnya aja kita memberi kurung pada 2 angka di depan. Jadi 2 kali 2-nya ya, dikali dengan 2 gitu. Atau gini, kita ambil yang belakang ya berdasarkan definisi perkalian. Gitu. Kalau misalkan seperti ini 2 dikali 2 kali 2 gitu, berarti penjumlahan dari 2 kali 2-nya ada 2 gitu. Jadi ya penjumlahan dari 2 kali 2-nya ada 2 gitu. Nah, ini ya bisa kita definisikan lagi berdasarkan penjumlahan bahwa perkalian yang ada dalam kurung ini merupakan penjumlahan berulang juga. Jadi 2 tambah 2 ya tambah berapa? 2 ya kan. Sorry. 2 kali 2 itu kan 2 tambah 2 ya. 2 tambah 2 ditambah dengan ini 2 tambah 2 juga. 2 kali 2 kan 2 tambah 2. Nah, ini 2 kali 2 juga 2 tambah 2. Jadi kita definisikan sampai dapat kepada bentuk penjumlahan gitu. Ini kalau dihasilkan berapa? Ya 8 juga.
gitu. Ya, jadi pada dasarnya pangkat atau eksponen ya itu merupakan perkalian. Nah, perkalian itu penjumlahan gitu. Makanya eksponen kita dahulukan karena kita di situ punya penjumlahan dan perkalian sekaligus gitu. Maka dia harus kita dahulukan. Karena pada dasarnya ujung-ujungnya PEMDAS itu atau penyelesaian operasi bilangan itu nanti akan berakhir pada titik yang paling sederhana, yaitu apa? Penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau selagi masih ada perkalian dan pangkat, maka definisikan dia, operasikan dia sampai ketemu bentuk penjumlahannya. Gitu. Eksponen habis eksponen apa? Perkalian. Gitu, PEMDAS. Perkalian itu penjumlahan berulang. Gua nggak perlu jelasin lagi di video ini karena gua udah jelasin video khusus ketika kita bahas perkalian, pembagian gitu ya, penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, ini gua hanya membahas dua saja terkait tanda kurung dan eksponen. Kenapa dia ada di paling depan? Gitu. Nah, sekarang ya, bagaimana jika kita dihadapkan pada operasi bilangan yang setara? Mana yang harus kita dahulukan? Itu. Jadi operasi yang saling setara ya. Operasi yang saling setara itu ada dua, yaitu perkalian dan pembagian. Dan yang kedua adalah penjumlahan dan pengurangan. Ya. Nah, jadi operasi yang saling setara itu ada perkalian, pembagian, penjumlahan dan pengurangan. Nah, yang kita dahulukan kalau misalkan mereka berdua setara dan ada dalam satu baris, nah, maka dahulukan yang paling kiri. Ya. Dahulukan yang paling kiri. Gitu. Ini yang harus kita dahulukan, yaitu dahulukan yang paling kiri. Langsung aja kita ke contoh soalnya. Contoh misalkan 3 dikali dengan 1 plus 3 plus 7 kuadrat dikurang dengan 10 kuadrat. Ayo berapa? Nah, ini kan berarti kita dahulukan yang dalam kurung dulu, kita jumlahin. Jadinya 3 dikali dengan ya 1 tambah 3 4 tambah 3 1 tambah 3 4 tambah 7 11 kuadrat min 10 kuadrat gitu. Ya, nah berarti di sini 3 dikali dengan 11 kuadrat itu berapa? 11 kuadrat itu adalah 121 min 10 kuadrat itu berapa? 100 gitu. Nah, ini hati-hati, banyak yang salah. Kenapa? Karena di sini menganggapnya bahwa ya min dengan angka 10 kuadrat itu menjadi satu kesatuan, padahal salah ya. Harusnya adalah ini min 1 dikali dengan 10 kuadrat. Itu sehingga hasilnya tetap negatif, kecuali dituliskannya pakai kurung. Nah, ini berarti positif gitu ya. Berarti ini makanya min 100. Nah, sekarang 3 dikali 121 min 100. Berarti kita mulai dari yang kiri dulu, selesaikan dia. Nah, 3 dikali 121 berapa? Jadinya ya 363 dikurang 100 berapa? Ya, jadinya 263. Lagi. Contoh lagi
let's say ya, is contoh misalnya 7 tambah 7 dikali 12 min 4 ditambah 7 kuadrat. Nah, selesaikan dulu nih yang ada dalam kurung. Ya, 12 dikurang 4 berapa? Ya, 12 dikurang 4 itu adalah 8 plus 7 kuadrat itu berapa? 49. Nah, sekarang ada 7 tambah 7 kali 8 plus 49. Nah, maka dahulukan dulu yang perkalian. 7 kali 8. Berarti di sini 7 ditambah 56 plus 49. Nah, ini kan udah plus semua, maka dahulukan dari kiri ke kanan. 7 tambah 56 berapa? 63. Ditambah 49. Berapa 63 tambah 49? Ya, 112. Gitu. Lagi. Let's say berapa ya? Yang lebih. Nah, misalkan nomor 3 nih. Misalnya 15 ditambah 16 kuadrat dibagi 8. Ya, dikurang 2 dikali 18. Nah, yang kita dahulukan siapa? Yang ada di dalam kurung. Nah, tapi yang ada di dalam kurung ini kan pembagian. Nah, di sini pembagian, di sini pangkat. Mana yang kita dahulukan? Dibagi dulu atau dipangkatin? Ya jelas pangkat. Ya. Jadi di sini 15 plus, nah ini kita dahulukan dulu yang pangkat. Jadi 16 kuadrat berapa? 256 dibagi 8 min 2 dikali 18. Nah, baru selesaikan 256 dibagi dengan 8. Nah, berapa tuh? 256 dibagi 8, 32 ya. Ya, 32 dikurang 2 dikali 18. Nah, mana yang didahulukan supaya kita terhindar dari kesalahan? Dahulukan yang kali. Ya, ada penjumlahan, ada perkalian, maka dahulukan kali. Berarti 15 plus 32 ya, min 2 dikali 18 berarti berapa? Min 36. Nah, baru kita mulai dari kiri kalau udah setara. 15 tambah 32 berapa? 47 min 36. 47 min 36 berarti berapa? 11. Gitu. Oke, lagi deh. Yang keempat. Misalnya 5 kuadrat min 7 kali 3 tambah 18 dibagi 6. Nah, mulai dari kurung dulu, ingat. Tapi dalam kurung ini ada pengurangan, ada pangkat, maka dahulukan pangkat. Nah, jadinya 25 min 7 kali 3 plus, nah 18 dibagi 6 nih, bisa nih kita dahulukan juga. Berapa? 3. Nah, 18 dibagi 6 3 ya. Nah, kalau udah seperti ini baru dahulukan yang kurung. 25 dikurang 7 berapa? 18. 18 kali 3 tambah 3. Jangan dimulai dari 3 tambah 3, tapi 18 kali 3, sorry. 18 kali 3 berapa? Ya, 54 tambah 3. Hasilnya berarti 57. Gitu. Gampang ya, semoga bisa dipahami.